Jaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi man tawassala ilaihi bisidqi niyatin kafah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pemirsa sekalian, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Zat yang alladzi man tawassala ilaihi. Barang siapa yang sengaja untuk berwasilah sampai kepada Allah. Apa modalnya? Dengan bisidqi niyatin, dengan niat yang baik, yang ikhlas, mengabdi hanya kepadanya. Kafa, sangat cukup. Maka kehidupan kita ini niatkan sampai kepada Allah. Dengan niat itu Allah sudah nilai cukup. Kita mengawali aktivitas pagi hari ini, mudah-mudahan sukses dan bernilai ibadah di sisinya. Amin. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang berbahagia, berkait dengan mukadimah tadi. Apapun aktivitas manusia, termasuk yang kita rasakan otomatis berjalan apa adanya, itu ada makna dan ada hikmah di dalamnya. Bahkan bagian dari tanda kekuasaan Allah. Pagi hari ini kita akan mencoba mengangkat tema hal yang kelihatannya kalau bagi anak-anak dianggapnya otomatis. Apa itu? Mengibas apa yang atau kasur kita yang menjadi tempat kita tidur. Wah, luar biasa ini agama. Ada yang diselesaikan dengan tafsili. Artinya, pokok-pokok agama dijelaskan dengan tafsil. Karena ada ijmali, pokoknya saja. Lalu ada yang tafsili. Detil-detilnya. Ada pencerahannya. Termasuk ini. Bagian dari cara yang baik dan punya makna yang sungguh mendalam dalam kehidupan. Mau tidur pun ada aturan membersihkan kasur kita itu. Bagaimana tidak pemirsa sekalian? Sebelum teknisnya saya baca dulu dalilnya. Karena awalnya dari sini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa min ayatihi, sebagian dari tanda-tanda kesempurnaan dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala yang manfaatnya bagimu, bagi kita sekalian. Apa itu? Manamukum bil-laili wan-nahari. Sehatmu, segarmu, karena bisa tidur bil-laili pada malam hari, wan nahari pada siang hari. Itu kekuasaan Allah. Kadangkala kita tidak berpikir ke arah ini. Pokoknya melompat ke tempat tidur, bisa tidur. Kenapa? Masih sehat. Kayak anak-anak. Tapi saya baca ayatnya pemirsa sekalian. Wa butiga'ukum min fadli. Akibat kamu bisa tidur dengan baik. Itu saya istilahkan akibat. Akibat bisa tidur dengan baik pada malam dan juga siang hari yang ada waktunya itu, inna fi dzalika laayatil liqaumi yasma'un. Tanda kekuasaan yang memberikan pencerahan
menyuburkan hatinya orang-orang, menghidupkan nuraninya kita orang mukmin. Yasma'un, bagi yang mau mendengar. Nah, pemirsa sekalian, mengkibas-kibas kasur kita itu sebenarnya maknanya begini. Harus kita pastikan bahwa apa yang kita menuju ke tempat tidur kita itu aman. Itu maknanya sebenarnya. Secara umum, siapapun memaknai itu. Artinya tidak boleh orang tidak memelihara tempat tidurnya, kebersihannya tidak. Lipatan cara menempatkan bantal-bantalnya tidak teratur. Bagaimana bisa tidur yang berkualitas? Kira-kira itu pemirsa sekalian. Sehingga yang begini juga diatur ini. Tidur 5 menit. Kalau kita pulas, nyenyak, sangat besar maknanya. Berkualitas aktivitas kita. Kita lanjutkan setelah jeda sejenak. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, secara paksa oleh penyidik, kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kemuliaan informasi terkini dari segala lini Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda dan jadikan referensi utama untuk Anda. dan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Pemirsa sekalian, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas kita itu memaksimalkan pengabdian kepada Allah. Salah satu syaratnya fisik kita sehat diakibatkan oleh cara kita beristirahat dan tidur itu sehat. Nah, membersihkan kasur itu termasuk seluruh yang terkait bantalnya dibersihkan itu sunnah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dia sunnah, namanya sunnah begini. Andai kata juga kita belum mengerti apa manfaatnya, pasti ada itu kalau kita bilang sunnah, ikuti dulu. Tapi pada akhirnya kita akan paham, oh maknanya sebenarnya ini. Nah, ini saya mau sebut sunnahnya dulu, baru kita ambil hikmahnya. Pertama, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Nabi bersabda, "Idza jaa ahadukum," apabila di antara kalian ingin mendatangi tempat tidur, kamarnya, mau naik ke ranjang yang ada yang empuk kasurnya. Kira-kira gitu.
spring bednya. Ila firashihi, ke tempat tidurnya. Firash itu tempat kasur, tapi firash itu boleh yang dibawa langsung ke lantai, boleh yang pakai ranjang gitu. Firash. Intinya ke tempat tidur. Falya'khul dakhilata izarihi. Itu kasur itu maksudnya. Maka ambil dakhilata, bagian dalam, izarihi, sarungnya. Maksudnya ini bukan sarung yang kayak kita pakai salat, tapi ujung kasur kita itu ditarik. Untuk apa ditarik? Maknanya, ini hadis ini punya makna yang mendalam. Bukan hanya, oh ya yang penting ditarik. Bukan. Tarik maksudnya kibas-kibas. Untuk apa? Saya katakan tadi ini sunnah Nabi. Kalau kita tahu Nabi itu hanya satu kali sakit, karena cara tidurnya juga bagus. Maka maksudnya adalah pastikan tidak ada hal-hal pasir di situ yang membuat kita tidak nyenyak tidur. Kibas-kibas. Bahkan boleh jadi ada hal lain yang di situ, binatang misalnya yang merayap itu. Jangan-jangan, saya tidak menyebut ular, bukan. Tidak mesti itu, tapi pastikan dulu. Jangan langsung baring kira-kira, bersih ini tempat tidur ini. Kayaknya di samping kanannya ada pasir ini. Dipaksakan tidur, itu tidak benar. Jadi kebersihannya itu maknanya kibas-kibas dulu, itu minimal. Kata Nabi SAW, "Falyamfud biha firasyahu." Maka kibas-kibas itu, gerak-gerakkan. Kalau perlu bunyi. Sekarang bukan hanya dikibas-kibas. Kita ada alat, kadangkala ada sapu khusus, pemukul itu. Yang keluar semua pasir-pasirnya, apalagi kalau ada binatangnya di situ, pastikan itu tidak ada. Dan rapinya kasur itu, ini kan mengasyikkan tidur. Itu falyamfudh firasyahu. Lalu cukupkah dengan itu? Karena ini sunnah Nabi SAW. Wal yusammallahi. Tidak hanya mengibas-ngibas, tapi ada bacaannya. Apa bacaannya? Minimal. Hadis pertama dulu, karena insya Allah saya sampaikan 2 hadis. Minimal Bismillahirrahmanirrahim. Sangat minimal. Apa kuncinya di Bismillah ini? Bismillah itu hanya nama Allah yang maha pengasih dan penyayang. Ibaratnya kita mau berkata begini, boleh tidur saya ini singkat, boleh pendek, tapi karena Allah maha pengasih dan penyayang, saya yang beribadat tidur. Jadi beribadat tidur itu sebenarnya. Kalau niatnya untuk sehat, untuk bekerja dan beribadah lagi kepada Allah, nilai ibadah itu. Jadi itu luar biasa maknanya ini. Maka sebut nama Allah. Jadi mengibas, membersihkan tempat tidur itu bukan hanya karena mau bersih secara zahiri tadi. Tapi dia sunnah Nabi, lalu bacalah basmalah di dalamnya. Pemirsa sekalian, banyak di antara kita tak heran-heran, itu Pak Kiai, pemimpin itu, agamis, kenapa sehat dan bercahaya terus mukanya? Nah, saya ikuti jejak rekamnya, videonya, ada di sana, ada di sini. Taklim acaranya sehari semalam. Kok sehat? Iya, karena istirahatnya sebenarnya cukup. Berkualitas. Ya mungkin kalau pejabat karena banyak yang bersihkan. Tapi ayo, kita sendiri yang melakukan ini, kibas-kibas, kasur kita itu, spray kita itu, bantal kita itu, akhirnya kita bagus ibadahnya kepada Allah. Fa innahu la ya'lamu ma khalfahu ba'dahu. Maksud hadis ini bahwa kalaupun kita yang tempati tidur sebelumnya, kita tidak tahu apa yang masuk ke situ. Debu ini kan banyak. Pengalaman pemirsa sekalian,
sejuk-sejuknya, sekamar-kamarnya kamar kita itu. Maksudnya, rumah kita itu kan ada temboknya. Ada lagi pintunya. Di dalamnya khusus lagi kamar untuk kita istirahat. Tapi bagaimanapun seringkali ada debunya. Jadi, luar biasa ini agama. Bahwa dia sunnah Nabi, iya. Tapi makna kesehatannya luar biasa. Kita tidak tahu apa kejadian. Pemirsa sekalian. Ini dalam rangka memaknai ini hadis. Jadi, kalau mau membina rumah tangga, suami, istri, anak berkualitas dalam sebuah rumah tangga, jangan terlalu banyak berceramah dalam rumah tangga. Tidak usah. Apa maksudnya Ustaz? Tidak usah arahkan semua istri. Dikte begini, anak begini, kau belajar begini. Tidak usah. Apalagi kalau memang dirasa anak kita itu, istri kita itu sudah jenuh diperingati terus. Maka apa yang dilakukan? Yang paling lembut. Apa itu? Ternyata pemirsa sekalian, kasih kembali anak kita ke rumah. Kasih pulang suami kita ke rumah. Atau sebaliknya, kalau istri yang berkarir, kasih kembali ke rumah istri dan anak-anak kita itu dengan cara kasih rapi bantal-bantalnya. Itu. Saya ulangi ini pemirsa sekalian. Kasih sejuk rumah tangga kita. Bukan dengan ceramah apalagi yang mendikte. Saya sengaja ulangi ini. Bagaimana caranya? Kasih rapi bantalnya kita punya rumah. Kamarnya anak kita. Kalau dia belum rapi, susunkan dia. Kasih kembali dia. Kasih rindu dia untuk kembali ke rumah. Karena dia ingat bantalnya. Apalagi kalau didoakan. Kan kadang-kala kita begini ini. Mewakilkan semuanya. Kita mau atur dengan ceramah terus, dikte terus, bahkan marah-marah kadangkala. Lakukan yang terlembut. Contoh Nabi tadi. Kibas-kibas tempat tidur. Ini maknanya. Jangan terjebak merintah terus. Kira-kira itu pemirsa sekalian. Kita lanjutkan setelah jeda sejenak. Peristiwa demi peristiwa selalu terjadi dan terus berkembang sepanjang hari. Saat Anda membutuhkan informasi dengan perkembangan berita mutakhir, jadikan kami mata dan telinga Anda untuk berbagai aktualita terkini. Sambut kami sebagai referensi. Ikuti semuanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kemuliaan. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asyiknya kita beragama karena tuntunannya menyegarkan, menurut saya sungguh-sungguh menyegarkan kehidupan individu kita masing-masing, termasuk dalam membina di rumah tangga. Kuncinya ringan-ringan saja, asal kita mau melakukannya. Baik pemirsa sekalian, saya mau tambahkan satu hadis lagi tentang membersihkan atau mengatur tempat tidur kita ini dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih riwayat Bukhari. Kalau tadi saya khani, itu Bukhari dan Muslim. Kalau Bukhari saja, ya Imam Bukhari saja dalam kitab sahihnya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah qala Rasulullah SAW, "Idza awaita ila firashika faqra ayatal kursi."
Wah. Pada saat kamu mau mendatangi kamarmu dan mau ke tempat tidurmu, maka baca ayat Al-Kursi. Kita hafal semua ini. Lan yazal alaika minallahi hafizun. Wah, luar biasa. Kalau sudah bersih, kasur kita, spraynya, segala macam itu sudah bersih, maka lakukan lagi hal yang menguatkan hatimu. Apa itu? Sambil membersihkan tempat tidur tadi, baca ayat Al-Kursi. Maka, ini hadisnya nih. La yazal alaika minallahi hafizun. Tidak berhenti penjagaan dari Allah. Jadi, kalau kalimat hadisnya begini, minallahi, dari Allah, artinya malaikat-malaikatnya Allah disebabkan baca ayat Kursi dan kebersihan tadi, Anda dijaga. Makna langsungnya begini pemirsa sekalian. Kan kita jaga tadi dengan membersihkan, tidak ada makhluk lain, tidak ada semut, apalagi yang melata. Untungnya pemirsa sekalian, ini maha kuasanya Allah. Kalau kita tidur dengan cara kurang bersih, apalagi selesai makan, misalnya anak kita tidak bersih itu, tidak berwudu bahkan, itu untungnya ada di telinga bau yang kita tidak selalu rasakan, tapi menjadi racun bagi makhluk lain. Semut misalnya, lipan misalnya, di hidung juga begitu, bayangkan. Ini Masya Allah. Jadi membersihkan itu bukan hanya liter-liter kibas, bukan. Tapi memastikan tidak ada yang kira-kira bisa mendekati. Dua hal, kita sudah berusaha membersihkan, lalu baca basmalah dan ayat Kursi, lan la yazal minallahi hafizun. Selamanya ada yang penjaga dari Allah Subhanahu wa taala. Wala yuqarribuka syaitanun hatta tusbiha. Dan juga tidak akan ada yang mendekatimu, syaitan. Apa buktinya kalau tidak ada dekat syaitan? Bangun salat subuh kalau tidur malam. Dalam hadis lain, kalau kita berat salat subuh, saya jujur pemirsa sekalian, ini sebuah perjuangan. Kalau tidak, bagi kita ya, kalau tidak baku bantu anak kita yang duluan, lalu kita atau sebaliknya kita yang membiasakan membangunkan, kalau tidak baku bantu sulit ini. La yuqarribuka syaitanu hatta yusbiha. Kamu tidak digoda oleh syaitan sampai subuh. Itulah pemirsa sekalian, saya tambahkan doa dari Nabi SAW. Caranya bahwa ada doa yang populer bagi kita. Apa doa tidur itu? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ya Allah, saya tegas ini, berani ini kepadamu. Maksudnya tawakal kepadamu. Karena atas namamu saya tidur. Dan atas namamu juga kalau engkau perkenankan kami bangun kembali. Itu juga karena kamu. Oh, itu luar biasa itu motivasinya. Lahir inspirasi yang baik. Itulah sebabnya pemirsa sekalian. ada doanya begini. Bismika Rabbi wada'tu jambi. Lanjutan hadis tadi. Mungkin panjang ini. Boleh. Dengan namamu ya Allah, saya letakkan jambi, samping kanan saya. Wabika arfa'uhu. Dan atas izinmu nanti kalau saya bisa bangun. In amsakta nafsi farhamha. Kalau engkau pertahankan napas saya, artinya masih hidup. Farhamha rahmati ya Allah. Wah, luar biasa ini. Wa in arsaltaha fahfidha bima tahfadu. Kalaupun sudah saatnya lanjut. Nah, maksudnya lanjut itu ya naudzubillah ya, kita masih maulah beribadah setelah tidur, tidak lanjut. Ibadah kesolehin, kumpulkan kami bersama hamba-hambamu yang soleh. Ini kan sempurna tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemirsa sekalian, kesimpulannya bahwa Islam menegaskan cara tidur yang baik. Dua maknanya. Pertama, dia sunnah Nabi SAW, sudah besar manfaatnya. Yang kedua, membersihkannya menjadi kita berkualitas hidup untuk juga kembali ibadah kepada Allah. Mohon maaf atas segala kekurangan.
Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.